Kembali lagi kita akan membahas mengenai anime terbaik di bulan ini. Jenis anime yang satu ini sangat cocok bagi kamu yang menyukai genre action. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke inti videonya, sebaiknya cuci tangan dulu, sediakan kopi, dan kita putar intronya. Nah, bagi kalian yang belum tahu anime Jujutsu Kaisen, Miming kasih tahu dulu. Jujutsu Kaisen adalah anime yang bergenre action supernatural asal Jepang yang dirilis pada musim gugur tahun 2020. Anime ini merupakan adaptasi dari seri manga karya Gege Akutami yang terbit pertama kali pada tahun 2018 di majalah Shonen Jump. Adaptasi anime ini diproduksi di studio anime MAPPA yang pernah terlibat dalam proyek anime Senju no Terror, Kekeguri, dan Dororo. Selain itu, studio MAPPA rencananya juga akan memproduksi season final Attack on Titan yang bakalan rilis di tahun 2021. Nah, kita kembali ke topik pembahasan. Anime Jujutsu Kaisen ini telah tayang sejak tanggal 3 Oktober tahun 2020. Dan akan memiliki 24 episode secara total. Nah, di episode pertama dalam seri anime ini menceritakan tentang Itadori Yuji yang merupakan seorang siswa yang sangat berbakat dan mempunyai fisik yang sangat kuat untuk ukuran siswa SMK. Yuji cukup terkenal di sekolah atas kemampuan fisiknya. Namun tak disangka Yuji malah memasuki klub penelitian gaib, bukannya klub olahraga. Nah, dia memilih bergabung di sana bukan tanpa alasan. Selain untuk bersenang-senang, dia sengaja memilih klub yang tidak memiliki banyak kegiatan agar bisa pulang cepat untuk merawat kakeknya yang tua dan sakit. Namun klub yang dianggap Yuji sebagai tempat main-main ternyata akan mengubah hidup Yuji selamanya. Nah, ketika Yuji pulang dari sekolah, ia langsung menjenguk kakeknya yang ada di rumah sakit dan mendapatkan pesan terakhir dari kakeknya, yaitu Yuji, kamu itu kuat, jadi bantulah orang-orang meski itu orang terdekatmu saja. Selagi bisa kamu bantu, bantulah mereka. Merasa bimbang pun tak masalah, yang penting jangan harapkan terima kasih. Pokoknya meskipun hanya sendirian, tetap bantulah orang-orang. Jadi kamu akan mati dikelilingi banyak orang. Jangan sampai kamu menjadi sepertiku. Setelah memberikan pesan terakhir kepada Yuji, kakeknya pun meninggal dunia. Dan tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang menemui Yuji di rumah sakit yang bernama Megumi Fushiguro dari SMK Jujutsu. Kedatangan Megumi Fushiguro hanya ingin mengambil kembali pusaka terkutuk yang ada pada Yuji. Tetapi yang ada bersama Yuji hanyalah tempatnya saja, sedangkan isinya dipegang oleh senior Yuji yang ada di klub penelitian gaib. Dan Yuji pun mengatakan sesuatu kepada Megumi bahwa malam ini senior dia bermalam di sekolah dan berencana melepaskan segelnya. Seketika itu Megumi pun khawatir dan langsung bergegas ke sekolah Yuji. Tetapi terlambat, segel benda terkutuk itu sudah dibuka oleh senior Yuji di sekolah. Dan ternyata isinya sebuah jari tangan manusia asli. Nah, setelah senior Yuji membuka segel kutukan itu, tiba-tiba muncullah beberapa iblis. Dan iblis itu berhasil menguasai sekolah dan hampir saja memakan kedua seniornya. Seketika itu Yuji dan Megumi sudah tiba di sekolah, tetapi di scan ini Yuji nampak heran karena mendapat tekanan energi yang cukup kuat ketika dia mendekati sekolahnya. Nah, di sini Yuji dilarang untuk masuk ke sekolah oleh Megumi karena di dalam sangat berbahaya bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan roh. Memang sih Yuji merasa takut karena dia bisa merasakan hawa kematian yang ada di dalam sekolahnya itu. Tetapi Yuji mengingat kembali pesan almarhum kakeknya. Dan tiba-tiba Yuji langsung melompat ke jendela sekolah dan berhasil menyelamatkan kedua sahabatnya serta mengamankan pusaka terkutuk tingkat tinggi jari Ryomen Sukuna. Nah, di scan ini terlihat Megumi dan Yuji sedang membahas pusaka terkutuk milik Ryomen Sukuna dan mengatakan kepada Yuji kalau jari itu dimakan bisa memberimu energi kutukan yang kuat. Nah, pada saat itu juga muncullah sosok iblis yang bersembunyi di atap sekolah itu. Tepatnya berada di atas Yuji dan Megumi pun refleks mendorong Yuji dan mendapatkan luka yang cukup serius akibat serangan iblis itu. Akibat serangan itu Megumi terluka dan menyuruh Yuji untuk membawa kabur kedua seniornya itu.
Tetapi di sini Yuji malah melawan iblis itu untuk menyelamatkan Megumi yang terluka parah. Nah, di scan ini terlihat kalau Yuji hampir tertelan oleh iblis itu. Dalam keadaan terdesak, Yuji pun mengingat perkataan Megumi, kalau jari milik Ryomen itu dimakan, kita akan menjadi kuat. Dan Yuji pun tanpa berpikir panjang memakan pusaka terkutuk itu dan berhasil mengalahkan iblis itu dengan cepat. Nah, setelah berhasil mengalahkan iblis itu, ada sesuatu yang aneh terhadap tubuh Yuji. Namun ternyata Ryomen Sukuna berhasil mengambil alih tubuh Yuji pada saat itu. Nah, di sini Megumi terkejut dan ingin membasmi Yuji yang menjadi wadah iblis Ryomen Sukuna. Tetapi dengan sendirinya tubuh Yuji berhasil diambil alih kembali dan dia nampak mengolok-olok Megumi yang babak belur akibat pertarungan tadi. Setelah beberapa waktu kemudian muncullah sosok guru Megumi yang bernama Gojo dan menanyakan kepada Megumi, apakah kamu sudah menemukan pusaka itu? Nah, di sini Yuji langsung mengangkat tangannya dan mengatakan kepada Gojo, maaf, tapi aku sudah memakannya. Guru Gojo pun nampak senang dan menyuruh Yuji kembali ke wujud Sukuna dan memberikan waktu 10 detik untuk bertarung. Yuji pun menuruti keinginan Gojo. Nah, setelah bertarung selama 10 detik, Yuji pun berhasil mengambil alih tubuhnya kembali dari iblis Sukuna. Dan Sukuna tampak mengatakan sesuatu sebelum kesadarannya diambil alih lagi oleh Yuji. Sial, terjadi lagi. Sebenarnya siapa anak yang bernama Yuji ini? Nah, di sini Gojo pun nampak riang dan memberikan aplaus kepada Yuji dan mengatakan kepada Yuji bahwa dia bisa mengendalikan iblis Sukuna yang ada di dalam tubuhnya. Gojo pun mendekati Yuji dan menyentuh kepala Yuji hingga pingsan dan membawa Yuji ke tempat interogasi agar pada saat Yuji sadar nanti iblis Sukuna tidak mengambil alih tubuhnya dan mengatakan kepada Megumi anak ini memiliki potensi sebagai wadah pusaka terkutuk. Nah, setelah Yuji sadarkan diri, dia kaget karena pernyataan Gojo yang mengatakan kepada Yuji kalau kamu akan dieksekusi namun tidak sekarang. Gojo pun memberikan kesempatan ke Yuji untuk tetap hidup jika dia mau untuk menjadi wadah untuk penyatuan Sukuna. Nah, sebagai tanda persetujuan, Yuji pun menelan satu lagi jari Sukuna. Dan Yuji pun masih bisa mengontrol tubuhnya yang sudah menyatu dengan Sukuna. Dan Gojo pun membawa Yuji ke SMK Jujutsu di Tokyo untuk mempelajari ilmu Jujutsu dan menjalankan misi mengumpulkan potongan tubuh Sukuna. Tapi sebelum misi dimulai, Gojo bakal menjemput satu gadis yang sedang dalam perjalanan menuju Tokyo. Nah, setelah Gojo menjemput siswa ketiga yaitu Nobara Kugisaki, perjalanan pun berlanjut menuju ke gedung yang terbengkalai. Gojo memberikan tugas kepada mereka berdua untuk mengusir mantra kutukan yang tersembunyi di tempat itu. Di dalam gedung itu, Yuji dan Kugisaki cekcok dan terpisah akibat keegoisan Kugisaki. Setelah beberapa saat kemudian, Kugisaki berhadapan dengan iblis dan Kugisaki pun terdesak akibat kecerdasan iblis yang menyandra seorang bocah yang kebetulan bermain di gedung itu. Di sini Yuji berhasil menyelamatkan Kugisaki dan seorang anak yang disandra iblis, dan mereka berdua pun berhasil membunuh iblis itu. Nah, akibat keegoisan Kugisaki, ia pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Yuji. Nah guys, kalau dibandingkan dengan episode 1-3, memang sih anime ini terkesan biasa-biasa saja. Tetapi memasuki episode 4, anime ini baru menunjukkan taringnya loh guys. Nah, di episode ini Yuji dan kawan-kawan mendapatkan tugas baru, seperti yang sudah kita lihat pada akhir episode sebelumnya. Pada suatu gedung muncul satu sosok makhluk yang menyerupai bayi dalam embrio. Belakangan ini baru ketahuan bahwa tempat tersebut merupakan penjara atau tempat orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebenarnya tugas Yuji dan kawan-kawan di sini bukanlah untuk mengalahkan iblis kutukan yang ada di dalam gedung ini, melainkan untuk menyelamatkan orang yang masih terperangkap. Yuji dan kawan-kawan pun mendapat penjelasan dari Pak Ijichi mengenai tingkat kemampuan dari iblis kutukan ini, mulai dari yang paling lemah dan bisa kalah dengan menggunakan tongkat baseball, sampai tingkat tertinggi yang tidak akan mampan terkena bom atom, karena iblis kutukan yang mereka hadapi masih belum jelas levelnya. Jadi ketiga murid Gojo ini hanya diberi tugas penyelamatan saja. Nah, sebelum memulai misi, Yuji sempat melihat ada salah satu ibu dari orang yang masih ada di dalam. Hal ini mengingatkan Yuji kepada kakeknya kembali dan membuat hati Yuji semakin mantap untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam gedung itu.
Dan tiba di mana mereka bertiga memasuki gedung itu. Mereka bertiga kaget melihat tempat mereka berubah total. Yuji dan Kukusaki panik melihat pintu masuk mereka hilang. Dan Megumi memberitahukan kepada mereka berdua bahwa tempat mereka sekarang merupakan dimensi lain. Dan serigala familiar miliknya sudah hafal bau jalan keluar. Jadi nggak usah khawatir katanya. Karena itu mereka bertiga melanjutkan misi mereka. Nah, setelah beberapa menit kemudian mereka berhasil menemukan 3 orang yang akan mereka selamatkan. Tetapi dalam kondisi tak bernyawa lagi. Nah, di sini terjadi perselisihan antara Yuji dan Megumi. Karena Yuji ingin membawa mayat ketiga orang itu. Dan Megumi menolak karena mereka tidak akan sempat melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, orang yang mereka selamatkan ternyata merupakan kriminal yang pernah menghilangkan nyawa orang lain. Nah, di tengah perselisihan tiba-tiba Kukusaki menghilang dan mereka akhirnya bertemu dengan iblis kutukan yang membuat dimensi tempat mereka berada. Kemunculan iblis ini membuat Megumi dan Yuji tidak bisa bergerak akibat kutukan dan secara tidak disengaja Yuji pun kembali mengingat perkataan kakeknya lagi dan membuat tubuh Yuji bergerak kembali dan mengayunkan senjata ke iblis itu. Namun pergerakan Yuji lebih lambat dari iblis itu dan membuat tangan Yuji terpotong. Nah, di scan selanjutnya terlihat Kukusaki yang diseret ke dimensi lain dan terlihat menghadapi iblis topeng yang tidak ada habisnya. Nah, iblis yang dihadapi Yuji dan Megumi berhasil membuat mereka terpojok. Namun Yuji memiliki ide untuk menyelamatkan kedua temannya itu dengan mengandalkan iblis Sukuna yang ada di dalam tubuhnya. Tapi dengan arahan Yuji, yaitu mereka berdua harus meninggalkan gedung ini dan memberikan tanda jika mereka sudah keluar dari gedung ini. Dan Megumi pun sepakat atas arahan Yuji kepadanya. Nah, di sini terlihat Yuji mati-matian menghadapi iblis kutukan itu sampai-sampai jari tangannya hilang lagi. Dan Yuji mengalami ketakutan akan mati untuk kesekian kalinya. Tetapi untung saja Yuji mengingat kembali perkataan kakeknya. Dan Yuji pun bangkit dan tanpa disadari Yuji berhasil membangkitkan kekuatan roh yang ada di dalam dirinya. Ya, di sini Yuji langsung menyerang iblis itu dengan kekuatan roh yang dikumpulkan di tangan kanannya. Tetapi itu belum cukup untuk menghadapi iblis itu. Nah, setelah itu Megumi berhasil menjemput Kukusaki yang terjebak di dimensi lain dan mereka pun berhasil keluar dan memberikan tanda aungan serigala kepada Yuji. Dan Yuji pun berhasil membalikkan keadaan dengan mengandalkan Sukuna yang ada pada dirinya. Tetapi hal yang ditakuti Megumi pun terjadi, yaitu Yuji tidak bisa kembali lagi ke tubuhnya dan membuat Sukuna berhasil mengendalikan tubuh Yuji. Nah, di sini kita memasuki episode kelima dari seri anime Jujutsu Kaisen, di mana Sukuna berhasil keluar dari gedung itu dan bertemu langsung dengan Megumi. Nah, di sini Sukuna memiliki rencana untuk menguasai tubuh Yuji dengan mengeluarkan jantung yang ada di dalam tubuh Yuji, agar pada saat dia ingin kembali menguasai tubuhnya, pasti dia akan mati karena manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa jantung. Tetapi Sukuna bisa hidup di tubuh Yuji tanpa jantung. Namun Megumi juga mempunyai rencana agar Yuji bisa kembali hidup dengan menggunakan teknik kutukan kebalikan yang dimiliki Sukuna. Dan pertarungan antara Sukuna dan Megumi pun terjadi. Tetapi rencana Megumi ketahuan dan akhirnya ia bertekad untuk membunuh Sukuna dan pastinya Yuji pun akan mati. Namun hal tak terduga pun terjadi. Yuji berhasil mengambil alih tubuhnya kembali dan dia pun mati setelah Megumi mengatakan kepadanya, "Aku tak pernah menyesal menyelamatkanmu." Setelah kejadian itu, Yuji dibawa ke ruang mayat dan di sana terlihat Guru Gojo yang sedang berbincang-bincang dengan Pak Ijichi yang nampak kesal terhadap petingginya karena kejadian ini seperti disengaja untuk menyingkirkan Yuji yang masih kelas 1. Nah, di episode ini banyak karakter baru mulai bermunculan, yaitu Nona Lery yang ada di scan di mana Guru Gojo dan Pak Ijichi yang sedang berbincang-bincang di dalam ruang mayat, dan 3 karakter baru di kelas 2 yaitu Meki Senin, Toge Inumaki, dan Panda. Serta selanjutnya terlihat seorang biksu dan 3 iblis kutukan yang sedang berbincang-bincang di sebuah kafe yang ada di kota Tokyo, dan mereka berencana untuk mengajak Yuji berpihak kepada mereka
serta menyingkirkan para penyihir sekelas Satoru Gojo. Di episode ini juga sebenarnya kelas 1 diajak untuk berpartisipasi untuk mengikuti acara pertukaran sekolah Putri Kyoto, yang dimana seharusnya anak kelas 2 dan 3 yang mengikutinya. Tetapi berhubung sebuah anak kelas 3 mendapat hukuman, jadi terpaksa anak kelas 2 mengajak anak kelas 1 untuk berpartisipasi di dalam acara ini. Oke, kita lanjut ke episode ke-6, di mana di episode sebelumnya Yuji bertemu dengan Sukuna di suatu tempat. Dan apa yang akan terjadi kepada Yuji setelah jantungnya dicabut oleh tangan Sukuna. Nah, di episode ini terlihat Yuji mengobrol dengan Sukuna mengenai apa yang terjadi saat ini. Sukuna mengatakan bahwa saat ini mereka bukan di neraka, tetapi berada di dalam domain milik Sukuna. Nah, di mana domain ini kurang lebih tempatnya merupakan bagian dalam Sukuna. Hal ini membuktikan bahwa mereka berdua belum mati. Mereka banyak berantem dan saling adu mulut pada tempat itu. Setelah itu, Sukuna menawarkan kepada Yuji sebuah kontrak. Kontrak tersebut akan mengizinkan Sukuna untuk menguasai tubuh Yuji selama 1 menit. Kemudian Yuji akan melupakan kontrak tersebut ketika ia terbangun. Yuji pun menolak untuk menerima kontrak tersebut. Meskipun Sukuna telah berjanji bahwa dalam semenit ia tidak akan membunuh atau melukai siapapun. Nah, Sukuna akhirnya memberikan opsi terakhir untuk bertarung. Kalau Yuji berhasil menang, maka ia akan hidup kembali tanpa syarat. Namun sayangnya Yuji tidak berkutik melawan Sukuna dan langsung kalah dalam satu serangan. Nah, akhirnya Yuji bangun sebelum tubuhnya diotopsi oleh Nona Lery, dan Yuji pun kaget karena bangun dalam keadaan tanpa busana. Gojo sangat senang melihat Yuji hidup kembali karena ia percaya bahwa suatu saat ia akan mampu menjadi sekuat dirinya. Sama juga dengan kedua muridnya itu yang memiliki potensi mencapai level yang sama. Namun berita Yuji hidup kembali ia sembunyikan dari kedua temannya terlebih dahulu karena ia akan secara personal melatih Yuji menjadi lebih kuat. Di tempat lain terlihat 3 iblis dan 1 biksu yang memutuskan untuk melakukan serangan terhadap spellcaster. Langkah pertama mereka adalah menyegel guru Gojo untuk membunuhnya agar tidak menghalangi rencana mereka. Apakah rencana mereka akan berhasil? Oke, kita lanjut ke episode 7-nya. Nah, di episode sebelumnya terlihat Pak Ichichi mengantar guru Gojo dan tiba-tiba guru Gojo merasakan firasat buruk dan menyuruh Pak Ichichi untuk berhenti dan meninggalkannya di jalan. Lalu muncullah iblis kutukan yang bernama Jogo. Dan pertarungan hebat pun terjadi. Awalnya guru Gojo dianggap remeh oleh iblis kutukan ini karena guru Gojo sering mendapat serangan hebat milik Jogo. Tetapi yang diserangnya itu hanya Mugen milik Gojo, yaitu teknik terkutuk untuk memperlambat gerakan lawan jika mendekat ke penggunanya. Dan guru Gojo pun berhasil memojokkan Jogo hingga babak belur. Namun di tengah-tengah pertarungan, Gojo mempunyai ide lain, yaitu membawa Yuji ke pertarungan itu. Entah itu teknik apa yang dia gunakan, tiba-tiba saja dia langsung datang bersama Yuji di depan Jogo. Kayaknya mirip dengan teknik teleport nih guys. Nah, lanjut di pertengahan pertarungan. Jogo terpojok dan tiba-tiba mengeluarkan teknik penghalang miliknya, yaitu peti mati gunung besi. Namun hal yang tak disangka terjadi. Guru Gojo lalu membuka penutup matanya dan mengeluarkan teknik perluasan penghalang miliknya juga, yaitu kehampaan tak terbatas, dan berhasil mengalahkan iblis Jogo dengan mencabut kepalanya. Tetapi di sini iblis Jogo belum mati. Guru Gojo menginjak kepala Jogo yang terlepas di badannya dan mengatakan, "Baiklah, siapa yang menyuruhmu menyerangku?" Lalu tiba-tiba muncullah teman Jogo yang bernama Hanami, dan dia berhasil menyelamatkan Jogo dan membawanya kabur. Nah, di scan selanjutnya terlihat Suguro Geto, Jogo, dan Hanami serta karakter baru muncul yang bernama Mahito yang sedang merencanakan kembali untuk menyegel guru Gojo tepatnya pada tanggal 31 Oktober di Shibuya. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam ILT.